Hai, selamat datang di Getcha TV. Video kali ini akan mengisahkan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy menggunakan berbagai macam cara untuk melawan Nabi Muhammad. Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mereka anggap sebagai syair biasa, sehingga mereka meminta pada Abu Sufyan bin Al-Haris untuk membuat syair tandingan. Tentu saja, syair buatan manusia tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Gagal dengan rencana pertama, kaum Quraisy melaksanakan rencana kedua. Mereka mulai menakut-nakuti, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Meskipun sangat membenci Nabi Muhammad, kaum Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad secara langsung. Itu karena sang Nabi berasal dari salah satu kabilah terpandang. Namun, lain halnya dengan Abu Jahal. Ia adalah paman Nabi Muhammad dan ia sangat membenci Nabi Muhammad. Suatu hari, ia membawa sebuah batu yang sangat besar bermaksud untuk membunuh Nabi. Ketika itu, Nabi Muhammad sedang sholat di Masjidil Haram. Namun, saat hendak melempar batu, tiba-tiba saja Abu Jahal melihat seekor unta raksasa yang sangat buas. Unta itu seakan hendak menelan Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun segera pergi karena ketakutan. Percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad selalu dilakukan secara diam-diam. Setelah Abu Jahal gagal, kini giliran Abu Lahab yang bertindak. Ia mencoba membunuh Nabi dengan cara menjerat leher Nabi menggunakan sebuah selendang. Saat itu, muncullah Abu Bakar. Ia segera mendorong Abu Lahab dan melepaskan belitan selendang itu dari leher Nabi Muhammad. Kali lagi Nabi Muhammad berhasil selamat. Namun sebagai akibatnya, Abu Bakar menjadi sasaran kemarahan Abu Lahab. Pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad, dua tokoh besar Quraisy memeluk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dengan masuknya kedua tokoh ini, kekuatan kaum Quraisy semakin berkurang. Kaum muslimin, para pengikut Nabi, semakin berani melakukan sholat di depan Ka'bah. Namun, sikap kejam kaum Quraisy tidak berhenti sampai di sini. Dipimpin oleh Abu Jahal, paman Nabi, dan Abu Sufyan, kaum Quraisy mengucilkan siapa saja yang berhubungan dengan Nabi. Akibatnya, para pengikut Nabi terpaksa pindah dari Mekah. Dan saat itu pula, Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi. Setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad pergi ke Thaif untuk berdakwah kepada kaum Tsaqif. Namun, orang-orang di Thaif menolak kedatangan Nabi. Mereka mengusir Nabi Muhammad dan rombongannya. Mereka bahkan menghina, melecehkan, dan melempari Nabi dengan batu. Sungguh berat cobaan yang dialami Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 kenabian, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis
di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj dilakukan selama waktu 1 malam saja. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad menjadi pukulan yang sangat besar bagi kaum kafir Quraisy dan juga kaum muslimin pengikut Nabi. Kaum Quraisy menjadikan peristiwa itu sebagai bahan olok-olokan dan menyebut Nabi Muhammad sebagai penipu dan pendusta. Mana mungkin bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Ada beberapa pengikut Nabi yang terhasut oleh kaum Quraisy. Mereka menyatakan keluar dari Islam karena tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Beliau pun berencana untuk hijrah ke kota Yatsrib. Namun, rencana hijrah Nabi diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun membentuk pasukan untuk membunuh Nabi sebelum ia berhasil hijrah ke Yatsrib. Dalam pelariannya, Nabi Muhammad dan para sahabat bersembunyi di Gua Sur. Allah berkehendak untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Dibuatnya sebuah sarang laba-laba di mulut gua dan sarang burung merpati yang sedang mengeram. Pasukan Quraisy berhenti di depan Gua Sur. Namun, mereka melewatkannya begitu saja. Menurut mereka, tidak mungkin Nabi bersembunyi di dalam gua tanpa merusak sarang laba-laba dan burung merpati. Nabi Muhammad tiba di Yatsrib dengan selamat. Kaum muslimin di kota ini menyatakan sanggup untuk melindungi Nabi Muhammad. Dan selanjutnya, kota Yatsrib berubah nama menjadi Madinah, yang artinya kota Nabi. Selama Nabi tinggal di Madinah, sempat terjadi beberapa peperangan melawan kaum Quraisy yang terus saja mengejar Nabi Muhammad. Namun, berkat perlindungan Allah, kaum muslimin di Madinah semakin kuat. 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Kali ini, Nabi Muhammad diiringi oleh para pengikutnya yang berjumlah 10.000 orang. Melihat banyaknya kaum muslimin yang menemani Nabi Muhammad, pemimpin Quraisy pada waktu itu, Abu Sufyan bin Harb, menemui Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu, hampir semua kaum Quraisy menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, kota Mekah dapat ditaklukkan tanpa perlu ada peperangan dan bertumpahan darah. Setelah Mekah berhasil dikuasai tanpa peperangan, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Sebanyak 360 berhala disingkirkan dan dihancurkan. Tak lama kemudian, para pemimpin dari seluruh penjuru tanah Arab menyatakan diri untuk masuk Islam dan tunduk pada peraturan Islam. Orang-orang tiada henti menemui Nabi Muhammad dan menyatakan imannya. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad menyadari bahwa tugasnya hampir berakhir. Kemudian beliau beserta 100.000 kaum muslimin mengerjakan haji wada atau haji penghabisan. Ketika Nabi berada di padang Arafah,
turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Itulah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, Nabi Muhammad wafat. Pesan terakhir Nabi Muhammad adalah, "Kutinggalkan untuk kamu dua perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada dua hal, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulnya." Nah, itu tadi dia kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Banyak banget pelajaran yang dapat kita petik ya. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih ya yang udah nonton.